اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Asy-Syababiyah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-10. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Malik ini kafir sehingga tidak kita doakan ya. Radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan fadlus syabi, keutamaan pemuda al-abid yang ahli ibadah, alladhi yang ta'abbada, yang dia melakukan ibadah fi syababihi, di masa mudanya, ala syekh, dibandingkan orang tua, alladhi ta'abbada, yang dia melakukan ibadah ba'dama kabirat, setelah tua, sinnuhu, usianya, adalah kafadli, seperti kelebihan al-mursalina, para rasul-rasul, ala sairin nas, dibandingkan seluruh manusia yang lainnya. Hadis riwayat Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Hadis ini kalau dikatakan sebagai sabda Nabi SAW, maka hadisnya dhaif. Kaidahnya para ulama bahwasanya hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Dailami saja dalam kitab Firdaus itu adalah rata-ratanya hadis yang dhaif. Kalaupun ada yang sahih itu paling 1-2 saja. Nah, maka ini kalau dikatakan sebagai sabda Nabi adalah apa? Dhaif. Kita bisa lihat penjelasannya dalam kitab Jami'us Shaghir Mafarid. Imam Suyuti mengatakan tentang Mafaridu Musnadil Firdaus. Hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam musnadnya, Musnad Firdaus, aktsaruha dhi'afun. Rata-ratanya adalah hadis yang dhaif. Maka kalau ada hadis riwayat Dailami tetapi sahih, padahal yang meriwayatkan hanya Dailami, nah itu nadir, sangat jarang, paling 1-2 saja. Nah, ini dicontohkan oleh beliau hadis yang sahih meskipun yang hanya meriwayatkan Dailami, yaitu udhkuril mauta fi sholatika, ingatlah mati pada saat salat. Karena kalau salat mengingat kematian, maka insya Allah bisa tambah khusyuk di dalam salatnya. Itu sahih meskipun yang meriwayatkan Dailami. Nah, adapun kalau ini dikatakan sebagai perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka tidak ada masalah ya. Karena ini hanya apa? Fatwa dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Tapi kalau kita katakan sebagai sabda Nabi, nah ini perlu sanad yang sahih. Jadi menurut Anas bin Malik, kalau ada seorang syab, pemuda yang dia ahli ibadah, maka itu lebih utama daripada syekh, orang tua yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang tua ahli ibadah itu sudah sewajarnya. Orang mau mati kemudian persiapan, wajar. Tapi orang masih muda, biasanya masih main-main dan masih senang-senang, tapi kemudian dia ahli ibadah, ini menyelisih adatnya anak-anak muda. Sehingga pendapat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini pendapat yang sangat tepat ya. Tidak usah ada dalilnya, itu sudah diketahui kebenarannya secara jelas dari sisi ini tadi, bahwa rata-rata pemuda biasanya tidak seperti itu. Kalaupun dicarikan dalilnya, kita sudah punya dalil pada hadis sebelumnya. Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih.
Ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah. Nah, kenapa disebutkan pemuda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang tua kok tidak disebutkan? Karena orang tua wajar kalau ahli ibadah. Kalau pemuda ahli ibadah ini sesuatu yang sangat jarang sekali atau sangat sedikit sekali. Demikian cara kita menyikapi fatwa-fatwa dari para ulama. Ya. Kalau kita temukan ada dalilnya yang sahih, maka kita tampilkan dalil yang menguatkannya. Kita lanjutkan hadis yang 11. Ruwiya diriwayatkan. An Talhah dari Talhah marfu'an secara marfu' yaitu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yubahi, ini salah harakat ya, maksudnya yaknya di dhamma. Yubahi membanggakan bisyabbil abid terhadap pemuda yang ahli ibadah, dibanggakan al malaikata kepada para malaikat. Yaqulu Allah mengatakan umduru lihatlah ila abdi kepada hambaku ini taraka syahwatahu dia tinggalkan syahwatnya min ajli dari sebab saya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Dailami. Qala al-Munawi berkata Imam Munawi fihi di dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Yahya bin Bistam. La tahillu tidak halal alias haram ar-riwayatu anhu meriwayatkan hadis darinya karena dia hadisnya dhaif dahsyat. Karena itu hadis ini dimulai dengan ruwiya diriwayatkan. Ini cara kita menyebutkan hadis yang lemah. Kalau hadisnya sahih langsung Rasul bersabda. Tapi kalau hadisnya lemah maka kita katakan ruwiya diriwayatkan. Ini adabnya. Nah, banyak orang yang tidak pakai adab periwayatan hadis begini. Termasuk diantaranya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau tampilkan hadis-hadis palsu, tapi pakai kata-kata tegas. Rasulullah bersabda. Ini enggak tepat. Maka wajar kalau Imam Nawawi berkomentar bahwasanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya tidak menggunakan adab ahli hadis. Menunjukkan bahwa dia bukan pakar dalam bidang hadis. Banyak ulama-ulama yang pakar dalam bidang tertentu, tapi dalam bidang yang lain lemah. Dan ini pernah saya temukan penjelasannya dalam kitab Tazkirah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Saya bacakan di sini. Di dalam kitab Tazkiratul Huffaz, Tabaqatul Huffaz karya Imam Zahabi. Pada biografi tentang Nuh Al-Jami. Nah, mari kita buka ya. Tazkiratu Al-Huffaz. Ini karya Az-Zahabi. Karena ada Tazkiratul Huffaz yang bukan karya Zahabi. Tulis Nuh Al-Jami. Nah, di sini beliau mengatakan pada halaman 157 juz 3. Nuh Al-Jami, Imam Nuh Al-Jami, ini lakabnya adalah Al-Jami. Ma'ajalatatihi, meskipun dia sangat mulia fil ilmi dalam bidang ilmu agama, turika hadithuhu. Tapi kalau meriwayatkan hadis ditinggalkan oleh para ulama, enggak diterima. Jadi seorang alamah ilmunya mantap, tapi kalau meriwayatkan hadis dhaif. Wa kadzalika syaikhuhu, demikian juga gurunya sama, ilmunya mantap tapi hadisnya dhaif. Ma'a ibadati, padahal dia ahli ibadah yang mantap. Kemudian beliau berkomentar, fakam min imamin, betapa banyak seorang imam fi fannin, di dalam satu bidang tertentu, muqassirin an ghairih, tapi dia lemah dalam bidang yang lain. Imam Ghazali, siapa yang enggak kenal? Semua orang kenal nama Imam Ghazali. Ahli fikih, ahli tasawuf, ahli filsafat, ahli mantek, semua ilmu hampir banyak dia kuasai. Tapi dalam bidang hadis lemah. Maka beliau mencontohkan Kasibawah seperti Imam Sibawah, imamun fin nahwi, ahli nahwu, wala yadri mal hadis, tapi enggak paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, imamun fil hadis, ahli hadis, wala ya'riful arabiyyah, enggak paham bahasa Arab.
sehingga sering meriwayatkan hadis kalimatnya salah-salah. Kalau diingatkan ini salah begini, beliau mengatakan ini guru saya ngomongnya begini. Jadi mau salah nggak peduli, pokoknya gurunya ngomong gimana, padahal jelas-jelas salah. Abu Nuwas, dia adalah ahli dalam bidang syair, tapi uryun an ghairi, tetapi telanjang dari ilmu yang lain. Abdurrahman bin Mahdi, temannya Imam Malik, imam dalam bidang hadis, tapi tidak paham tentang atib, ilmu kedokteran sama sekali. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, dia tokoh dalam bidang fikih, tapi tidak paham ilmu qiraat. Bisanya baca Quran satu qiraat. Tapi kalau disebutkan qiraat yang lain nggak paham. Qiraat Asim, qiraat Nafi', qiraat Abu Ja'far nggak paham. Hafiz. Nah, ini Hafiz ini ahli qiraat. Ya kita semuanya baca dengan qiraatnya riwayatnya Hafiz. Hampir seluruh dunia ini rata-rata membaca dengan riwayat Hafiz, termasuk kita orang Indonesia. Imamun fil qiraat, imam dalam bidang qiraat, tapi talif fil hadis, dia lemah. Lemahnya itu lemah dahsyat. Talif itu dhaif yang dahsyat dalam bidang hadis. Nah, maka kesimpulan beliau, walil hurubi rijalun yu'rafuna biha. Perang itu memang ada tokoh-tokohnya yang dikenal ahli perang. Sehingga yang tidak ahli perang, meskipun dia ahli ilmu, dia tidak dianggap sebagai ahli perang. Wa fil jumlah, kesimpulannya, wa ma'utu minal ilmi illa qalila. Manusia enggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ini pelajaran untuk kita. Seberapapun ilmu kita, sangat sedikit. Ilmu apa yang kamu kuasai? Tafsir? Enggak menguasai. Hadis? Enggak menguasai. Fikih? Enggak menguasai. Qiraat? Enggak menguasai. Hanya punya ilmu sedikit aja. Comot-comot dari sana sini. Gitu aja sudah merasa pinter. Ini sungguh sangat apa? Hina sekali kayak begini. Wa ammal yaum, adapun hari ini kata Imam Zahabi, tahun lalu sangat lama ya, Imam Zahabi kan wafatnya tahun ini 748 Hijriah. Beliau katakan adapun hari ini 748 Hijriah, fama baqiya minal ulumil qalilah illa al-qalil. Ilmu yang sedikit hanya tersisa sedikit. Fi unasin qalil, pada manusia yang sedikit. Bagaimana kalau masa kita ini? Semakin enggak ada ya orang-orang yang disebutkan tadi. Ma aqalla man ya'mal minhum bidzalikal qalil. Lebih sedikit lagi yang mengamalkan ilmunya. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Ini penjelasan untuk kata-kata ruwiya tadi ya. Ruwiya, nah ini adalah adabnya kalau meriwayatkan hadis yang dhaif. Tidak usah mengikuti kebiasaan Imam Ghazali yang dia ahli fikih, dia ahli tasawuf, sangat hebat, Masya Allah, semua orang kenal siapa beliau. Tetapi dalam bidang hadis beliau tidak mengikuti adabnya para muhaddisin seperti ini. Ini bukan menjelekkan Imam Ghazali, bukan ya, sama sekali ya. Imam Ghazali harus kita muliakan, termasuk ulama-ulama besar. Tapi untuk menjelaskan saja bahwasanya ada kelemahan, manusia itu pasti ada kelemahannya. Nah, di sini diriwayatkan secara marfu', berarti dari sabda Nabi. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa kita yakini bahwasanya Allah membanggakan pemuda yang ahli ibadah kepada para malaikat-malaikatnya. Adapun masalah Allah membanggakan sebagian hamba kepada para malaikat, kita temukan dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Contohnya, hadis tentang wa'aqaba man aqaba. Orang-orang yang melakukan ibadah ta'qib ba'da maghrib. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 801 dari Abdullah bin Amr bin As, dia bercerita, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Lalu ada yang pulang ke rumah, ada yang ta'qib. Nah, ta'qib itu maksudnya menunggu salat setelah salat. Jadi setelah salat maghrib kemudian tidak pulang, menunggu salat isya ya, sampai isya ibadah di masjid. Faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, dengan cepat. Lalu beliau terengah-engah nafasnya, beliau sudah sing-singkan sarungnya sampai tampak kedua lututnya. Lalu beliau mengatakan, gembiralah, gembiralah. Ini pemelihara kalian sudah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaika.
Allah membanggakan kalian yang ada di masjid ba'da maghrib sampai isya ke hadapan para malaikatnya. Allah katakan, lihatlah pada hamba-hambaku ini sudah melakukan satu ibadah fardu yaitu salat maghrib, lalu menunggu ibadah fardu yang lain yaitu salat isya. Nah, ini hadis perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk membuka kajian-kajian pada maghrib sampai isya. Di Klaten dulu tahun 2013. Saya keliling masjid-masjid Klaten itu nggak ada pengajian. Cuma ada satu saja pengajian dalam satu pekan di satu masjid yang tidak besar. Pengikutnya pun, pesertanya pun cuma 3 atau 5 orang. Ngenes sekali. Pengajian cuma 5 orang. Nah, qadarullah suatu saat ustadznya nggak datang karena saya duduk di situ sebagai pendengar. Akhirnya mereka kenal saya. Maka mereka mengatakan, ini juga ustadz ini, suruh ngisi aja. Nah, saya katakan, baik, nggak apa-apa, saya isi. Terus saya sampaikan hadis ini. Ternyata mereka setelah mengetahui hadis ini, langsung minta jadwal kajian baru. Karena tahu betapa besarnya fadilah berada di masjid pada maghrib sampai isya. Akhirnya saya buat kajian baru. Baik, nggak apa-apa, kajian baru sama saya. Tapi syaratnya harus pakai kitab. Karena kajian-kajian sebelumnya tidak pakai kitab, cuma pondok kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak seneng kayak begitu. Harus pakai kitab. Dan kalau bisa dijerendeli, Pak. Jadi kitab itu kalau bisa ditulisi penjelasannya. Misalnya di sini ruwiyah. Penjelasannya apa tadi ruwiyah. Nah, ditulisi apa penjelasannya itu. Supaya kita bisa menyampaikannya kepada orang yang lain lagi. Nah, akhirnya kemudian disepakati pengajian kitab Umdatul Ahkam. Alhamdulillah sampai selesai kitab itu. Dari 2013 sampai 2015. Terus kitab yang lainnya lagi, kitab yang lainnya lagi. Kemudian saya tinggalkan Klaten 2015, itu masjid itu sudah ada jadwal setiap hari ada pengajian. Jadi Masya Allah, ternyata hadis begini, modal satu hadis saja sudah membuat apa? Semangat orang-orang untuk membuat kajian. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Sehingga setiap masjid ada pengajian pada maghrib sampai isya, ini sesuatu yang sangat baik. Hadis ke-12. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai asyaba pemuda alladzi yang yufni menghabiskan syababahu masa mudanya fi taatillahi azza wa jalla dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Nuaimin di dalam kitab Hilyatul Auliya wa qala dan dia mengatakan gharib, hadis ini gharib. Tafarrada bihi telah bersendiri meriwayatkan hadis ini Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Qala al-Hafiz berkata Hafiz Az-Zahabi Ibnu Hajar maksudnya kadzabu mereka menganggap dusta Muhammad bin Fadl. Dia meriwayatkan dari Salim Al-Aftas. Berarti hadis ini derajatnya juga apa? Dhaif, bahkan dhaifnya dahsyat karena ada perawi yang dianggap sebagai apa namanya? Kadzib, yang dusta. Nah, sehingga bagusnya di sini juga ditambahi apa? Ruya. Nah, kok sejak dulu nggak ditambahi, ya kelewatan. Mana namanya tulisan manusia bisa begitu ya. Seringkali saya nulis itu ada cetakan ulang. Ini kan cetakan pertama ini kan ya 1444 2023. Ini sebenarnya kurang nih. Biasanya saya tulis gini. Cet 1 ya, cetakan pertama, kemudian ini tahun 1444 2023. Nah, nanti pada cetakan keduanya setelah ada perbaikan-perbaikan, nah, nanti dikasih tanggalnya yang baru. Nah, maka untuk yang tadi paling bagus kita tambahi ruwiyah ya, diriwayatkan karena hadisnya hadis yang dhaif. Ini untuk mempermudah supaya orang baca kitab ini langsung tahu oh ini dhaif. Nah, dengan bukti ada kata-kata ruwiyah. Tapi sebenarnya di sini tidak pakai ruwiyah nggak apa-apa karena sudah ada penjelasan ya. Ada penjelasan kan kadzabu. Ini sudah mencukupi sebenarnya. Tapi kalau ditambahi dengan ruwiyah di awal ini lebih memudahkan orang baca. Begitu dia membaca awal ruwiyah dhaif, ruwiyah dhaif, ruwiyah dhaif.
Salah satu yang pakai teori seperti ini, ruwaya itu berarti dhaif, itu adalah Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya yang berjudul At-Targhibu Wat-Tarhibu. Ini dibacakan Ustaz Mudakir pada bulan Ramadan, kitab Targhib Wat Tarhib. Nah, ini beliau kalau hadisnya sahih langsung wa anhu qala Rasulullah. Kalau sahih. Tapi kalau dhaif maka beliau gunakan waruwiya dan diriwayatkan. Bukan yang di sini warawan ini. Yang beliau pakai yang ruya ini. Ruya diriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda fa yablugha isman thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini dianggap dhaif karena ada tambahan-tambahan yang dhaif. Jadi menurut Al-Imam Al-Mundhiri setelah wudu kemudian menengadahkan wajah ke langit ini dhaif. Yang sahih gimana? Ya setelah wudu langsung doa, nggak pakai menengadahkan wajah ke langit. Tambahan ini yang menyebabkan dhaif. Demikian juga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini dianggap dhaif oleh beliau. Maka beliau katakan wa tuqul lima fi. Nah, hadis itu tambahan itu dibicarakan alias didhaifkan. Jadi menurut beliau doa yang benar setelah wudu tidak pakai Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi saya jujur sebagian ulama mensahihkan tambahan ini. Sehingga kalau pihak panjenengan biasanya sudah pakai tambahan ini nggak ada masalah. Tapi harus diketahui bahwa sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Ini contohnya yang pakai ruwiyah. Adapun isi hadis ini, isinya sangat bagus. Bahwasanya Allah mencintai hamba yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kepada Allah ini bermacam-macam. Talabul ilm termasuk ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau ada orang nyantri sampai lama, nah ini berarti termasuk yufni syababahu, menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah, yaitu dalam rangka menimba ilmu, mencari ilmu. Orang ulama zaman dulu, mereka punya konsep, cari ilmu harus lama. Kalau tidak lama, maka ilmu yang dihasilkan tidak akan kuat. Cari ilmu setengah-setengah, nggak akan kuat. Cari ilmu pengen kuat, harus lama. Ya. Tulu mulazamatin, harus lama mulazamah atau ngaji dengan guru. Bahkan teorinya Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mahbarah ilal makbarah. Ngaji terus sampai masuk kuburan. Belum masuk kuburan, tidak berhenti dari ngaji. Orang seperti saya, saat ini bicara. Tapi di waktu lain harus mendengar. Kalau bicara terus, nggak pernah mendengarkan, ilmu nggak akan tambah. Ilmu tambah kalau ya kadang bicara, kadang apa? Mendengarkan. Ketemu orang yang lebih alim, mendengarkan. Ketemu orang yang selevel, diskusi. Ketemu orang yang di bawahnya lagi, mengajarkan. Itulah apa? Teori kita kalau bertemu dengan orang yang lain. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.